Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Desakan untuk segera melakukan penangkapan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto rupanya makin menguat. Bukan saja teman-teman netizen yang sudah geram dengan tindakan dan juga tingkah laku Hasto Kristianto yang masih saja bisa bebas kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, kini Dewan Perwakilan Rakyat, para pejabat publik juga mendukung KPK untuk segera melakukan penangkapan Sekjen PDIP tersebut. Lalu kenapa teman-teman? Kenapa tiba-tiba banyak sekali kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan para politikus, elit-elit politik yang tiba-tiba speak up dan juga mendukung Hasto Kristianto untuk ditangkap? Apakah selama 10 tahun kemarin, 10 tahun ke belakang PDIP berkuasa banyak hati-hati yang tersakiti atau kelompok-kelompok yang mungkin termarginalkan dengan kebijakan-kebijakan PDIP? Nah teman-teman, hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan di mana juru bicara KPK Bapak Tessa Mardika mengumumkan bahwa minggu depan Hasto Kristianto akan segera ditahan. Informasi ini teman-teman kita kumpulkan dari berbagai website dan juga kanal berita, salah satunya dari Kompas, dari Tribun, yang kita juga bakal tampilkan informasinya. Kalau di sini press release singkatnya itu menyebutkan bahwa usai memenangkan pra peradilan, KPK melanjutkan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap dan pergantian antar waktu anggota DPR RI. Dalam hal ini, juru bicara KPK Bapak Tessa Mardika menyebutkan saat ini KPK tengah menjadwalkan panggilan pemeriksaan terhadap Hasto pada pekan depan. KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Terkait penahanan Hasto, KPK menyebutkan hingga saat ini penyidik belum bisa menentukan waktu penahanan karena Hasto melalui kuasa hukumnya menyebut akan kooperatif dengan pemeriksaan. Nah teman-teman, di sini KPK menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan wartawan terkait kapan sih ini Hasto akan ditahan. Jawaban singkatnya dari Bapak Tessa Mardika di sini menyebut selama Hasto Kristianto kooperatif untuk bisa dipanggil ke gedung KPK dilakukan pemeriksaan akan hargai ya. Tapi kalau misalnya tidak kooperatif mangkir dari panggilan, maka siap-siap kami akan jemput paksa, kami akan tahan. Dan dari informasi sebelumnya disebut bahwa penahanan akan berlangsung selama 2 bulan untuk mempermudah proses penyelidikan. Setidaknya Pak Hasto ini sudah mangkir 3 kali teman-teman dari panggilan KPK dan kayaknya itu sudah sangat cukup untuk menyebut Pak Hasto ini tidak kooperatif, apalagi bukannya mengikuti jadwal pemeriksaan. Ini Pak Hasto malah mengajukan pra peradilan yang ini tentu memakan waktu, memakan effort, memakan fokus dari para penyidik KPK yang harusnya fokus memeriksa Hasto malah mengumpulkan bukti-bukti untuk memenangkan pra peradilan. Nah biar lebih lengkap teman-teman, kita mending simak saja ini kumpulan-kumpulan informasi yang sudah kita siapkan dari kajian online untuk teman-teman, spesial berbagai informasi-informasi yang menjawab pertanyaan teman-teman terkait kapan sih Hasto Kristianto ditangkap. Yuk teman-teman, kita simak video yang pertama. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Yudi Purnomo harahap meminta lembaga anti rasuah segera menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Upaya paksa itu dinilai bisa dilakukan karena proses hukum kasus suap pergantian antar waktu, PAU, anggota DPR sudah dinyatakan tidak melanggar aturan berdasarkan pra-peradilan. Yudi mengatakan, penahanan Hasto penting untuk menyelesaikan kasus agar tidak berlarut. Sehingga, perkara lain bisa dilanjutkan tanpa adanya polemik di KPK. Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dana 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi. Pelaksana tugas Kabiro Hukum KPK Iskandar mengatakan, uang dari Hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses PAU anggota DPR untuk Harun Masiku. Buronan paling dicari itu menyiapkan 600 juta untuk menyuap Wahyu. Uang itu diserahkan di ruang rapat kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dana dari Hasto itu diterima oleh advokat Doni Tri Istiqomah yang juga mengurusi suap proses PAU Harun ini. Masih lainnya, saudara, usai menang di pra-peradilan, KPK melanjutkan pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardika menyebut, saat ini KPK tengah menjadwalkan panggilan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto pada pekan depan. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Terkait penahanan, KPK menyebut hingga saat ini penyidik belum melakukan penahanan karena Hasto melalui kuasa hukumnya menyebut akan kooperatif dengan pemeriksaan. Saudara HK ini dipanggil, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, terakhir itu. Dan info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka. Itu di pekan depan, Mas? Atau Kemungkinan besar. sebelum puasa? Pekan depan. KPK RI didorong segera menahan Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto setelah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat Harun Masiku. Dorongan ini disampaikan oleh pemerhati politik hukum dan sosial Agus Wijayanto pada Kamis 2 Januari 2025. Agus menyebut Hasto Kristianto harus segera ditahan untuk menghindari kesan pilih kasih penanganan perkara. Selain itu juga penahanan Hasto Udah ditolak, teman-teman. Asas Tapi masih aja dan ini persamaan di depan hukum. ngeyel mau Yang pra-peradilan menegaskan jilid penahanan 2. terhadap Hasto sekaligus untuk mencegah terjadinya tindak pidana baru. Meski telah dicekal, penahanan terhadap Hasto untuk mencegah yang bersangkutan menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, Agus menilai KPK juga perlu memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk dimintai keterangan terkait perkara yang melibatkan Hasto. Lebih lanjut, Agus khawatir jika kader-kader PDIP mendatangi Jakarta untuk mencegah penahanan Hasto akan mengganggu ketertiban umum. Namun demikian, para kader PDIP disebutnya bisa dijerat pasal jika mengganggu KPK menahan Hasto. Aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan tegas jika hal itu terjadi. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari mantan penyidik KPK, dari Bapak Tessa Mahardika dan juga beberapa sumber-sumber yang sudah kita kumpulkan. Di mana di sini penahanan Hasto memang sudah kayaknya ini sudah klimaks teman-teman. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Netizen, rakyat Indonesia sudah mendesak KPK, ayo segera tahan. Jangan membiarkan hukum diinjak-injak. Jangan biarkan keputusan hakim yang kemarin telah memutuskan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto itu ditolak, tidak diterima begitu saja sia-sia tanpa berakhir sia-sia. Ya teman-teman, kita tentu bakal terus kawal ini sidang pra-peradilan. Ya teman-teman, tentu kita bakal terus kawal ini teman-teman. Kasus Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kita bakal terus kawal sampai ke pengadilan, sampai nanti keputusan hakim apakah Hasto Kristianto bersalah atau tidak, kita bakal terus kawal. Karena itu jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.